Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Kita tuh sebenarnya butuh lingkungan yang suportif gitu kan, yang bisa ngejaga kita juga. Iya, Itu sih. bener. Jadi kalau gini ya harus ngandelin diri sendiri. Mm-mm. Jadi ya pengakuan dosa kita pernah nunda ya, cancel ya. Enggak. Ya, tapi itu dalam rangka kebaikan, ya nggak sih? Iya, Lah kalau kita benar. maksain, yuk nangis kita ntar. Nanti, iya. Dan dampaknya, ya malahan kita nggak maksimal juga sama kliennya sebenarnya. Betul, betul, betul. Mas, nih kebetulan nih Mas, ada yang nanya nih Mas. Hmm, Dari Nina.pr Prasetya mungkin ya. hmm. How can you tell if a therapy is working? Butuh berapa lama untuk tahu itu? Tanya Mas. Oh iya, bagusnya pertanyaannya nih. Kalau menurut gua nih, Mm-mm. kalau baru datang ke psikolog gitu kan, atau nyoba seorang psikolog, mendingan ngabisin jangan sekali kalau ngerasa nggak enak, tapi 2 kali apa 3 kali gitu. Iya, bener. Gitu. Satu Jangan sekali, kali itu nggak cukup. nggak, Satu sangat kali itu tidak, nggak ya kan? Karena ya pertama hitungannya baru inisial doang, maksudnya baru awalan doang gitu. Mungkin Iya, baru kayak apa? Ya kita baru dengar masalahnya doang. kenalan ya, Kemungkinan baru kenalan itu doang. baru kenalan, Baru kemungkinan kenalan. psikolognya belum ngapa-ngapain gitu, Iya, ya kan? betul. Jadi mendingan dihabisin menurut gue 2-3 kali. Nah, terus pertanyaannya how you can you tell if therapy is working? Nih, kadang-kadang suatu sesi prosesnya itu bagus gitu ya. Mm-mm. Tapi setelahnya itu ya biasa aja. Atau Iya. mungkin prosesnya itu parah, sangat emosional, dramatis, tapi habis itu efeknya bagus Mm-mm. gitu. Jadi Benar. taunya itu sebenarnya setelah terapi, between session gitu. Mm-mm. Kita nggak bisa menilai ketika proses terapinya menyakitkan gitu ya. Kan Iya. apalagi kalau ngerjain trauma gitu ya, kan pasti Mm-mm. bergejolak Mm-mm. dan kita Mm-mm. anggap itu jelek, entar dulu. Mm-mm. Karena psikologi itu goib, goib, Mm-mm. nggak kelihatan. Jadi Nggak kelihatan. kita harus Iya, benar. nggak kelihatan. Jadi kita harus ngamatin beberapa waktu ke depan. Cara taunya sih gitu. Nah makanya kenapa gue bilang minimal 2. Di Mm-mm. sesi kedua itu follow Iya, up sesi pertama gitu. benar-benar. Jadi Gitu. supaya Karena tahu juga sebenarnya apa yang iya, terjadi karena yuk salahnya. menurut gue yang sering terjadi nih si klien Mm-mm. tidak sadar ada perubahan, Benar banget tuh. kan? Mm-mm. Karena halus gitu. Iya. Nah, Dan perubahannya nggak banyak gitu loh, Mas. banyak Kadang-kadang gitu. nggak Tapi nyadar dia. sebenarnya itu perubahan yang sedikit itu tuh sebenarnya menurut aku tuh perubahan yang sangat signifikan banget yang memang mengubah gitu Iya, loh. Yang mungkin awalnya mereka itu stagnan gitu-gitu doang, tapi ketika udah ketemu psikolog gitu ya, yang awalnya misalnya mikirnya negatif banget gitu ya, akhirnya mungkin jadinya jadi lebih tahu doang tentang pikirannya aja tuh menurut aku tuh kayak udah itu tuh udah hmm, hal yang bagus banget loh gitu. Dan kadang-kadang klien tuh nggak sadar akan hal itu gitu, rasanya kayak ya apaan sih gitu doang gitu, padahal sebenarnya itu iya, adalah perubahan yang kecil, itu adalah hal yang perlu kliennya iya, hargain juga sebenarnya, bukan iya, bukan untuk menghargai kinerja dari psikolognya ya, tapi maksudnya menghargai perubahan yang terjadi sama si kliennya sendiri. iya. Kita mah nggak penting ya. Yang Ayu bilang nih bagus nih, bahwa bahkan dengan hal sesederhana kita bisa lihat, Mm-mm. mengetahui pikiran Mm-mm. kita, itu tuh Mm-mm. bisa menghentikan laju cemas gitu sebenarnya. Ya nggak sih? Bener bener banget. Orang suka nyepelein hal-hal kecil gitu, dikira kalau dalam sesi harus kayak apa ya, pakai teknik yang namanya super duper aneh gitu. Yang keren. Iya. Iya, Lah bener-bener. gitu. Dan Nah gue mungkin suka ngasih tips ini yuk sama klien mm-mm. nih ya. Mm-mm. Eh, Coba sambil tanya orang terdekat gitu. Mm-mm. Mereka ngelihat ada perubahan apa, ya kan? Karena yang Mm-mm. nyadar kadang-kadang orang di luar kan, bukan Ya, kita. untuk diri Gitu. kita. Bener. Oke. Nah, mungkin ini juga terkait dengan apa aja sih, atau apa ya, mungkin pendekatan apa aja sih yang dilakukan sama psikolog pada saat proses terapi, Mas, gitu. Ya, Ngapain aja sih sebenarnya gitu pada benar, saat konsultasi sama psikolog itu. benar. Iya, yuk sebelum itu takut lupa, gue tadi kita lupa bahas ini yuk. Kalau psikolog itu pertimbangannya apa aja gitu ya. Jadi kalau menurut gue
kan apa ya, yang paling standar inilah kompetensinya si psikolog gitu kan. Mm-mm. Jadi teman-teman perlu tahu ya psikolog itu apa ya? Ya pembedaan kita hanya klinis gitu ya, sama PIO ada sosial dan pendidikan. Klinis ada klinis anak, ada dewasa. Jadi Mm-mm. cari tahu dulu nih, ntar yang dicari psikolog anak, Anda ke psikolog dewasa, yang nggak ngefek. Dewasa. Iya Iya. kan? Nah, apa namanya? Udah gitu, kalau ngomong psikolog klinis ini, kita kan ada ke Mm-mm. apa bahasanya? Ada eh, mau bilang spesialisasi bisa juga sih, tapi maksudnya Mm-mm. si psikolog ini tuh lebih mumpuni di bidang apa gitu, ya kan? Iya. Misalnya gue nih trauma, tuh dapat kasus psikotik, schizofren, bisa Mm-mm. nggak? Ya, ya secukupnya gitu, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Dan di dunia kita ini yuk, sebenarnya kita biasa ngerujuk gitu ya kan? Kalau di bukan bidangnya ya rujuk. Gua Iya. harus bilang ini yuk, yang gua belum cukup pede sebenarnya nanganin kasus bipolar, gitu. Gangguan mood yang paling itu salah satunya bipolar. Gua nggak terlalu ini sebenarnya. Gue lebih senang dikasih trauma yang parah-parah deh. Mm-mm. Gangguan apa tuh disosiasi kepribadian boleh deh. Tapi kalau mood belum terlalu biasa aja ya. Itu kan terkait sama kasus yang sering kita tanganin sebenarnya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu cari tahu si psikolog ini dia kompetensinya apa sih, Iya. bidangnya apa, dan Bidangnya terutama apa? mungkin teknik yang dia pakai, ya kan? Mm-mm. Gitu. Nah terus kedua bicara masalah tempat gitu. Mm-mm. Jadi eh, nyari tempatnya ya yang paling enak tentu saja deket tempat Yang tempat paling tinggal dekat. teman-teman kan, atau deket Mm-mm. kantor kali ya, Iya. gitu. Cuman kalau apa ya curhat dikit nih, jadi eh, ketika calon klien nih nanya gitu Mm-mm. kan, Mas prakteknya di Mm-mm. mana? Di apa namanya, oh di Depok gitu kan, terus dibilang wah saya di Tangerang jauh banget ya. Ya elah, Mm-mm. ada yuk dari BSD ke Depok klien gue. Wah, niat banget. ada 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 satu paling paling jauh nih ya seumur umur, dari Surabaya sama dari Padang. Serius. Iya, Wah. iya beneran. Tapi gue nggak mau GR, maksudnya dia datang ke Jakarta hanya nyari gue. Mungkin ada keperluan lain dong gitu dong masa. Tapi maksudnya ada orang-orang yang apa ya, dia saking niatnya untuk nyembuhin dirinya Mm-mm. gitu kan, untuk Mm-mm. menemukan dirinya lagi, bodoh Mm-mm. amat masalah jauh, masalah tempat, iya kan? Iya, Gitu. benar-benar. Nah, Dan iya memang kalau orang butuh orang perjuangan itu ya, Mas, sebenarnya. iya orang kita butuh gitu kan. Cuma maksud gue nyebutin tempat itu penting sebenarnya terkait ini sih, terkait akses yang mudah sebenarnya gitu aja, gitu ya. Mm-mm. Still kalau teman-teman lalu mendapatkan psikolog yang sepertinya bagus sama teman-teman tapi jauh, Mm-mm. Mm-mm. worth it tetap sih menurut gue, Iya. Mm. gitu kan. Lah Jadi yuk ada hal dari lain Bandung yang kuliahnya di Jakarta, iya, yeah. ya Kan. memang ada hal lain juga mungkin yang jadi pertimbangan kali ya, Mas, ya. Maksudnya selain lokasi mungkin ya perlu dipertimbangkan juga, misalnya ya udah kalau misalnya memang kompetensinya cocok, terus juga ya psikolognya juga cocok sama kita, ya sebenarnya ya kenapa enggak gitu ya, Iya, iya. untuk Iya, paling sama yang terakhir ini waktu, ya nggak sih? Karena rata-rata kan orang ini ya nyari psikolog, terutama mungkin orang kantor gitu ya. Eh Sabtu gitu kan, kita ya praktek nggak? benar-benar. Nah masalahnya teman-teman psikolog itu kalau Sabtu biasanya kerjaannya apa? Assessment, iya kan yuk, training atau assessment gitu ya. Jadi teman-teman perlu cari tahu nih psikolognya jam prakteknya kapan aja. Apa dia bisa praktek malam? Sedikit ya psikolog yang prakteknya malam gitu kan, sama Sabtu. Ya, Gitu. ya, Sabtu ke weekend cukup dikit. Tapi memang Iya, perlu nah dicari makanya tahu. yuk, makanya kenapa psikolog pricey, karena Mm-mm. di luar jam kerja itu malam Nah, sama Sabtu gitu kan. salah satu. Iya kan? Oh bentar, satu lagi gue inget kenapa psikolog pricey, karena kita S2, di luar psikolog S3, Iya, ya kan? Itu itu orang-orang jadi suka alasan lupa tuh, juga. psikolog tuh Iya. S2 gitu. Ya gitu. Anyhow, so kalau udah di ruang terapi bikin appointment terus Mm-mm. gimana? Nah, ya udah kalau Ayu ketemu klien pertama kali gimana? Pertama kali yang dilakuin, Iya. biasanya sih memang kita ngejelasin dulu tentang sesinya sih, Mas. Maksudnya apa aja yang akan dilakukan, terus juga biasanya sesi pertama itu ngapain aja. Kalau kalau misalnya aku pribadi sih biasanya memang sesi pertama aku bilang ke klien itu bakal banyaknya memang menggali permasalahan dulu gitu. Baru di sesi selanjutnya bakal fokusnya untuk memecahkan masalah bareng-bareng gitu. Terus apalagi ya, biasanya sih itu sih yang dijelasin ke klien, atau juga ya terkait tadi kode etiknya.
kerahasiaannya gitu ya. Itu biasanya yang aku jelasin kalau di sesi awal-awal. Iya. Orang-orang tuh kalau datang ke biro gitu ya, gue ngomongnya biro itu, biasanya teman-teman akan ngisi form, ya kan? Nah, ngisi form kadang-kadang lama, bisa 10-15 menit, bisa setengah jam sendiri. Nah, gue pernah dapet cerita dosen ya, dia kebetulan hipnoterapi tekniknya, wah itu formnya banyak yuk, dan itu katanya sih ya bisa ngabisin waktu setengah jam lebih untuk ngisi hampir sejam, katanya. Gitu. Karena sangat detail dia mencari tahu apa ya, dia takut tempat gelap nggak, itu berkaitan dengan waktu di hipno kan harus diinduksi, direlaksasi gitu kan, disuruh ngebayangin ini itu nih, so psikolognya di hipnoterapisnya perlu tahu apa aja yang dia takutin gitu kan, nggak bisa tempat tertutup gitu, misalkan dia nggak suka gunung kayak gitu, jadi ada form-form terkait itu yang dia perlu isi, dan itu banyak, nggak cuman biodata. Terus lagi ya, riwayat treatment sebelumnya kalau ada, wah banyak tuh. Ngisi form bisa banyak sendiri gitu teman-teman. Habis itu, udin deh. Nunggu bentar, masuk. Dan psikolog ini sih, apa namanya, rata-rata kita on time ya. Iya. Gue nggak pernah denger sih ada psikolog telat gitu. Jarang sekali dengar. Nah, cuman yang jadi permasalahan gini yuk. Ayu, nih kalau Ayu nih ya, toleransi Ayu nunggu klien berapa lama? Klien telat. Klien telat. Gue termasuk yang baik hati kayaknya. Wah. sampai jam praktek gue habis sih Mas. Gitu. Kalau misalnya memang masih memungkinkan, dan kalau gue sih kalau misalnya memang menurut gue kliennya memang butuh banget, ya gue mengorbankan jam gue gitu loh. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Oke. Mungkin gue juga harus reminder lagi nih tentang self care gue sendiri ya. Iya dong. Enggak, maksudnya gini loh. Ini ada klien nih kan, dan dia sudah bikin janji. Kita nungguin gitu. Kita nungguin nih. Mungkin habis ini ada jadwal lagi gitu ya. Dulu seorang kawan pernah bilang, Ri, yang butuh lo tuh banyak gitu. Lo harus ngargain waktu lo gitu. Jadi apa ya, gue bahkan pernah dengar ini seorang psikolog lah, senior gitu kan, dia itu toleransi waktunya 15 menit, kalau 15 nggak datang cancel udah. Aduh gitu. Atau sebenarnya kalau di biro gitu ya, ini soalnya di yayasan, mungkin kalau di biro ya udah, kalau dia telat ada cas. Tapi kan masalahnya gini loh yuk, kalau di luar negeri itu kan mungkin ada DP atau bayar di depan, gue nggak ngerti ya. Jadi memang kalau mereka telat atau cancel tiba-tiba, itu udah kepotong duit mereka. Lah kita, kalau telat gitu atau nggak tahu dadakan nggak jadi datang, nggak udah gitu, lepas aja. Yang kasihan tuh kita gitu. Iya. Gue jadi sedih sendiri. Nah ini nih, Dokter Lydia nanya kan, komentar kan, kalau seandainya pasien telat, sedangkan klien berikutnya udah datang gimana? Kalau gue dok ya, toleransi gue setengah jam. Dengan asumsi apa namanya, tiap klien 1 jam, jadi kalau dia telat lewat setengah jam nggak diterima. Tapi tentunya kita udah bilang dulu. Jadi besok gue ngomong gini, kalau kira-kira datang telat sampai setengah jam, lebih baik di cancel saja, di reschedule. Kalau gue biasanya konsennya gitu dulu, gitu. Dan gue jelasin. Kenapa? Karena jam segini ada klien lagi, nah gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Itu penting. Atau omongan yang lain adalah, Mbak, kita punya waktu sampai jam segini ya. Ini waktu kita tinggal setengah jam. Mbak nggak apa-apa, tetap mau dilakukan sesinya. Oh iya dong, fair-fairan. Oh iya nggak apa-apa ya Mas. Yang penting saya ketemu Masnya dulu. Ya udah. Ya kan? Yang penting sih konsen juga ya. Dan gue cukup yakin psikolog itu konsennya bagus. Gitu. Konsen tuh ngomong-ngomong ini teman-teman apa, kesepakatan. Jadi apa ya, segala info tuh kita kasih tahu gitu ya. Terkecil apapun kita kasih tahu. Gue juga jadi, maksudnya dengan sharing ini gue jadi belajar banyak juga sih dari Mas Ari sebenarnya. Ntar gue tonton lagi buat dicatat. Siap.
Iya, iya. Nah, kalau gua nih di sesi pertama, tolong jangan dicontoh ya. Kebetulan nih di Biro Depok Mm-mm, itu mm-mm, eh waktunya bisa di-extend. Rata-rata kan psikolog itu 1 jam yuk ya. Tapi mm-mm, di Depok itu kita bikin sejam setengah, 90 menit. Gitu. mm-mm, Menurut gua 1 jam, ya sejam ngapain sih? mm-mm. Konseling Air matanya doang. belum turun gitu. Iya, itu kalau bahasa Gue belum suka bilang turun. kayak gitu. Air matanya Iya, aja belum turun kalau iya. kalau 1 jam Gue tuh. gue pernah dapet cerita lucu gini yuk. Ya lu cerita lucu maaf. Jadi ini klien cerita gitu kan. Iya mas, saya baru habis dari sini gitu kan. Dia sih nyebutnya nggak psikolog sih, profesi kasmen yang lain. Saya tuh baru cerita sampai SMP, belum SMA, belum kuliah. Di stop. Kasian. Iya, gitu. Jadi nah makanya teman-teman perlu tahu kalau teman-teman datang ke psikiater sambil cerita psikiater dikit ya. Psikiater kan ya sama kayak dokter sebenarnya ya. Jadi umumnya psikiater itu waktunya nggak banyak gitu. Walaupun memang ada psikiater yang eh, apa ya layanannya memang psikoterapi konseling ada gitu kan. Tapi kan mostly sebenarnya enggak ya. Kayak dokter Ino datang. Jadi paling ke psikiater berapa lama? 15 menit, 20. Gue sangat salut kalau ada yang ngasih waktu setengah jam. Nah kalau 1 jam udah pasti konseling. Dah gitu aja, iya Ya. kan? Dan itu jarang. Jadi kalau teman-teman pilihannya ke psikiater, oh psikiater juga belajar psikoterapi ada. Tapi mereka spesialis ya. SPKJ dalam kurung Kak gitu, ya kan? Lah kita udah psikolog klinis aja. Psikolog. Spesialis, iya kan spesialis tanda kutipnya kita tuh nggak ketahuan sampai ditanya atau sampai dilihat sertifikat kita yang dipajang kalau kita majang. Tapi anyhow, Banyak kan enggak. jadi kalau teman-teman pengen waktunya banyak dan memang ceritanya banyak ya pilihannya berarti ke psikolog. Karena kami memang seminimalnya waktu yang kami sediakan itu 40 menit, ya kan? 40-60 menit gitu. Nah, gue cerita sekarang gue ngapain di sesi pertama. Yuk, karena di Biro Depok gue itu 90 menit dan bisa extend gitu. Jadi orang datang ke gue tuh udah gue bilang gini, ini sesinya 90 menit gitu ya. Kalau mau maksimal kita bisa bablasin, tapi kalau Anda mau cukupin sejam setengah, kita bisa cukupin segitu, nanti bisa lanjut lagi next session gitu. Dan umumnya orang-orang ini pengen bablas, maksudnya selesainya gitu. Oke? Dan gue kalau nerapi bisa 2 jam, 3 jam. Seminimalnya 2 jam lah. 4 jam pernah. Serius Gitu. buat jam. Pernah. 5 jam pernah kali. Sejamnya konseling. 4 jamnya nerapi. Dan Nio, dulu sebenarnya gue pernah denger cerita-cerita kayak contoh nih ya, dosen gue yang hipnoterapis, gila 2 jam setengah ngapain gitu. Ternyata gue ngelakuin. Tapi memang itu ini ya, tapi memang itu nggak dilama-lamain. Jadi yang orang-orang nggak tahu nih ya, terapi itu sebenarnya kayak operasi gitu, ya kan? Kalau di medis kan operasi ya, kita namanya psikoterapi sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kita pelan-pelan nih yuk ngasih tahu bedanya konseling sama psikoterapi gitu ya. Tapi gue lanjutin dikit, yang gue lakuin apa? Nah karena waktunya sejam setengah dan bisa di-extend gitu, maka ya udah klien cerita masalahnya apa, gue tanya cukupnya, udah langsung gue sikat. Singkat kata, masalahnya tuh beneran gue beresin di sesi itu. Mostly bisa means apa ya, rasa berat di dada gitu kan, rasa sesak di dada, berat di kepala itu vanish. Udah langsung. Iya. Benar-benar. Itu kadang Karena lebih waktu efektif menyelesaikan karena waktunya ada yuk. Ya kan? Karena waktunya ada. Maksudnya teman-teman ada psikolog yang tidak bisa extend gitu ya. Makanya sesinya dipecah. Ya kan? Nah, Ayu tadi bagus banget kan. Ayu cerita bahwa ya kita ceritain dulu treatment plan-nya, gambaran apa treatment aja kan, dan itu penting. Orang harusnya nanya. Ya, teman-teman harusnya di sesi pertama itu nanya. Saya kira-kira dengan masalah ini, lalu saya mau sikatnya ini, kira-kira berapa lama ya yang bisa yang dibutuhkan. Walaupun itu sangat susah dijawab ya sebenarnya, iya sih? Iya. Tapi menurut gue tetap perlu dijawab. Karena memang dipengaruhi juga apa ya? Kadang-kadang kita juga nggak bisa memastikan, oh ya pasti nih beres gitu, kita nggak bisa bilang kayak gitu ya mas. Maksudnya pasti dalam 3 sesi, dalam 8 sesi misalnya itu pasti beres gitu,
kita Hmm. nggak bisa tuh bilang kayak gitu karena kan memang kita Hmm. juga menyesuaikan ya sama kondisi kliennya gitu. Iya, iya. Misalnya kalau di sesi berapa tahunnya mentok gitu ya, Iya, klien yang ngalamin kesulitan untuk menjalankan sesinya ya mau nggak mau kita tetap bertahan buat nuntasin itu dulu tuh, belum bisa lanjut ke step selanjutnya. Itu juga mungkin yang benar. akhirnya membuat jadinya sesi terapinya jadi lebih panjang. Benar, benar. Nah, omongannya Ayu ini bagus banget nih, kayak anak mahasiswa profesi yang baru training. Bercanda ya, bercanda ya. Maksudnya, maksudnya enggak, ini memang ngomong ideal ya. Jadi idealnya adalah kalau kita sampai bikin treatment plan, psikolog bikin treatment plan, Mm, itu tiap mm, sesi kan sebenarnya ada ini ya. Setiap sesi itu ada tujuan yang mau dicapai kan, mm, ya kan? Nah, betul. maka tujuan yang dicapai ini bisa molor gitu. Mm, Iya kan? Kita kita menargetkan untuk nembak ini, untuk benerin dia bisa mm, ngenalin pikirannya, 2 sesi iya. lah. Tato molor nih, gitu Mm, kan? Tato nggak bisa 2 sesi, ya udah. Makanya teman-teman, kadang sesinya tuh bisa magically lebih singkat, mm, singkat. bisa juga lebih panjang, dan Lebih itu panjang. bisa terjadi. Nah, Mm, gua pernah ngomong ini yuk sama temen advokat dan dia nggak suka ini, tapi kenyataan, which is psikolog itu bukan kontrak hasil, tapi kontraknya mm, kontrak proses. Ayo ngerti kalimat ini nggak? mm, iya. Ya kan? Kita nggak menjamin hasilnya, tapi Mm, kita ampun-ampunan kerja sampai mampus untuk bantu klien dalam berproses gitu. Iya, gitu. Jadi singkat kata, klien yang datang ke gua itu jumlah total sesinya itu minimal sih, mm, nggak sangat-sangat banyak gitu. Karena emang mm, gue sikat mm, banyak dalam satu sesi, iya. gitulah. Baca dulu yuk. Oh, ini Nina komentar nih. Jadi ada psikolog yang menerapkan booking fee. Oh, ada ya? Ada Mm, ternyata. Bagus tuh. bagus sih kayak gitu ya. Nah, Iya. ini Mas, pertanyaan ini buat Mas Ari nih. Saya Hmm. penderita GERD yang disebabkan oleh anxiety. Kata dokter internis, apakah bisa diterapi? Nah, ini spesialisasinya Mas Ari nih biasanya. Dulu lah, spesialisasi. Ya bisa. Jawaban gampangnya bisa, Mbak Cikoifa. Bisa. Cuma gini, yang teman-teman perlu tahu juga, kondisi mental itu kan sebenarnya gimana bilangnya ya? Eh, Kalau ini nih, ini kesini aja deh. GERD itu kan ada hal biologisnya gitu ya. Mm, Jadi kalau ditanya apa namanya bisa diterapi apa enggak, gue sih selalu bilang gini, kalau gue melihat ada indikasi medis, gue mm, tetap mm, minta klien gue ngecek ke dokter, mm. gitu. Karena eh, kalau gue sering ditanya gini lah sama temen dokter gitu, Mas, jadi cara nentuin keluhan fisik, gejala fisik ini itu karena psikis gimana? Gak tahu Mm, gue, gak tahu. Gue nggak bisa jawab. Gue cara taunya gue tes, maksudnya gue cek langsung gue mm, sikat terapi gitu, itu terketahuan mm, gitu. mm. Nah, apa namanya? Ya karena kan intertwine ya, saling Iya. berkaitan gitu kan, medis Mm, sama psikis. Gak tahu yang muncul mana duluan gitu. mm, Jadi cuma menurut gua nih lebih ini iya. loh yuk, lebih hemat, costnya tuh lebih hemat kalau teman-teman nyoba cara psikis dulu ketimbang cara medis. Mm, mm, Cara psikis mm, tuh maksudnya curhat sama temen, ngobrol, nongkrong, iya kan? Nggak ada mm, costnya kan? mm, mm, Soalnya kalau kalau ngecek GERD nih, ada klien gue yang ngecek GERD, lalu akhirnya ke internis, lalu di mm, kayaknya ini harus endoskopi sejutaan lebih, dan udah nangis-nangis karena dia baru di PHK gitu. Sian, masih muda gitu sih. mm, Dan gue bilang ya udah mau coba dulu nggak cara psikis gitu. Dia kayak masih nggak mau gitu. Itu sih jadi mm, Mbak, jawaban saya apakah bisa diterapi, bisa gitu. Cuman menurut saya Mbak tetap cek ke internis. Itu lebih mungkin karena faktor medis atau psikis. Nah, kalau mm, Mbak mau coba ke psikis dulu, kalaupun akhirnya, ini pendapat pribadi nih ya, kalau iya. misalkan nih ya, itu karena medis, biologis, Mm, maka ketika mm, Mbak psikisnya diterapi, itu juga cepat pulih, gitu. mm, Jadi, mm. Menarik. keuntungannya sangat besar, gitu. Kalau dia memang psikis ya beres, tapi kalau dia ternyata ada medisnya, itu ntar pulihnya lebih cepat. Jadi, pasti selalu untung gitu ya, kalau kita beresin masalah batinnya sih. Mm, iya, karena memang pengaruh juga sama kondisi fisiknya juga ya Mas ya akhirnya ya. Iya. Hmm. Kalau kliennya denial atau manipulatif gimana? Wah, gimana ya? Gimana? Gimana? Hmm.
sebenarnya sih kalau misalnya kliennya denial, ini butuh usaha sih, butuh usaha yang lebih keras sih sebenarnya dari si psikolognya gitu ya. Karena kan sebenarnya untuk supaya orang akhirnya bisa jadi lebih baik gitu kondisinya kan memang tuh adanya penerimaan dulu terhadap kondisi dirinya gitu. Kalau Iya, misalnya denial, gimana dianya mau menjalankan sesi terapinya juga sebenarnya iya, gitu. Biasanya iya, sih untuk klien-klien yang denial, kalau misalnya aku yang dilakuin memang menyadarkan dulu ke mereka terkait dengan eh, ya dampaknya seperti apa nih yang terjadi kalau misalnya dia tetap denial kayak gini gitu loh. Mungkin lebih ke arah sana sih sebenarnya kalau misalnya yang aku lakuin biasanya Mas. iya. Gue setuju. Jadi menurut gue psikolog pasti bisa Mm, menangkap kliennya denial apa enggak gitu ya. mm, Dan memang ya kita kan karena orang asing dan kita bisa objektif gitu kan mm, asumsinya. mm, mm, So kita ya assertively akan mm, bilang mm. Ya, kamu kayaknya belum bisa nerima ya gitu. mm, Paling kita highlight gitu aja, iya kan. mm, mm, Sisanya mm, sisanya kalau dia mau berproses sama denialnya apa enggak terserah. Tapi pasti kita akan mention itu gitu untuk dia mm, sadar mm, gitu mm. sih. Benar-benar. Ya kan. Dan Dan kita kan ketika bisa kita ingetin gini ya. men, mm, mm, Lah dia kalau datang ke kita pengennya apa? Iya mm, nggak sih? mm. Iya benar. Kan sayang di dia. Iya. Itu ngabisin waktunya dia gitu. Jadi Mm, mm, ya kita mm, bisa mm, ingetin itu sih. Gitu. benar-benar. Nah, mungkin terkait dengan itu juga bahas lebih lanjut juga kali ya Mas ya. Apa biasanya kalau Mas Ari sendiri biasanya pendekatan atau kan banyak orang yang tadi sebenarnya udah dibahas tuh eh, proses terapi itu kan benar-benar private ya. Kadang-kadang orang tuh bingung apa sih yang dilakuin sama psikolog di dalam ruang terapi itu Ya, gitu ya. Atau klien ya, ini ngapain aja sih sebenarnya di ruang terapi gitu. ya. Orang-orang Apa itu sih ini sebenarnya mungkin gara-gara apa ya warisannya Sigmund Freud. Jadi mungkin kebayangnya kalau di ruang terapi itu apa ya tiduran? mereka baringan ya di sofa Ya, cihuy, heeh. sofa mahal, tiduran terus si terapis di belakang ngemeng-ngemeng Nah, gitu. Kan? padahal nggak Nah, kayak makanya gitu ya. iya, makanya mungkin apa namanya ini sangat sering kan. Mas, saya mau dihipno kan. Pasti ngomongnya gitu mulu ke gua. Iya, Bu. bener-bener bener. Iya, kalau gua balasnya gini, mau coba yang lain nggak? Iya. Iya kan? Iya kan? Jadi apa ya? Teman-teman perlu ketahui bahwa psikoterapi itu kata lainnya talk terapi sebenarnya, ya kan? Jadi Bener. mostly psikoterapi itu talk terapi, artinya proses healingnya ya dengan pertukaran kata-kata lah. Itu ini ngomong standar dulu karena ada yang aneh-aneh. Gitu. Nah, maka memang ya kita akan banyak berbincang. Kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk apa namanya membuka diri gitu ya. Iya. Nah, makanya sesuai judulnya, memang ketika kita ke tempat terapi gitu ya, memang menurut gua nih, ujungnya tuh kita lebih kenal diri, ya kan? Bener banget. Kita bisa apa ya? Kalau dia ngerasa dirinya hilang gitu kan, kita akan cari dirinya yang dulu tuh gimana. Iya. Even better, kita bisa bantu klien untuk menemukan apa ya, the better version of him herself, iya kan? Gitu. Jadi manfaat dari terapi dengan psikolog salah satunya itu ya Mas ya bisa mengenal dirinya sendiri gitu terus juga lebih ya ketika udah mengenal dirinya sendiri jadinya bisa lebih tahu juga mungkin gimana cara yang efektif untuk memaksimalkan dirinya gitu ya. Benar-benar. Nah, bahas sedikit ini kali karena Ayu nanya di tempat terapi gimana. Jadi tadi kita udah sempat ngomong ya bahwa psikolog itu kan punya aliran dan teknik, ngomongnya teknik aja deh. Ya. Tekniknya beda-beda gitu kan. Nah, teman-teman pendekatan kita nyebutnya pendekatan di psikologi gitu. Pendekatan atau teknik yang digunakan si psikolog ini akan menentukan cara ngomongnya gimana, pemilihan kata dalam bertanya, dalam merespon itu ngaruh sekali. Makanya teman-teman kalau bisa ngabisin apa ya waktu untuk nanya-nanya dulu psikolognya kayak gimana pendekatannya apa, gitu ya. Nah, terus apa namanya? Mungkin secara gampangnya ada yang ini ya, ada yang iya sebenarnya mostly psikolog makanya CBT gitu kan. Gak ada psikolog yang nggak bisa CBT gitu kayaknya. So CBT itu adalah cognitive behavior therapy Bener gitu. Jadi terapi. teknik kognitif perilaku.
Mm-mm. gitu. Terus kalau pendekatan lain psikodinamik. Kalau psikodinamik ini gali masa lalu lah gampangnya, gali motivasi-motivasi nggak sadar gitu. Dan Mm-mm. hipnoterapi itu dekat ke sini sebenarnya, ya kan? Mm-mm. Nah, yang lain adalah humanistik, eksistensial. Agak jarang sih denger yang kayak gini. Nah, kalau gua aneh sendiri. Iya. Kalau gua tuh kalau gua tuh kalau mau bilang apa ya, nyebut sendiri pendekatan Mm-mm. gue itu ketubuhan gitu. Pendekatan gue tuh ketubuhan mungkin karena basicnya trauma gitu ya. Jadi Mm-mm. teknik-teknik penyembuhan trauma nih teman-teman sekalian bilang itu sedikit atau tidak mementingkan menggunakan kata-kata gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke psikolog yang dia pakemnya trauma gitu ya, atau teknik Mm-mm. penyembuhannya tuh disebutnya Mm-mm. holistik kali ya, holistik. Mm-mm. Jadi dia akan lebih, oh dia nggak akan terlalu gali tentang trauma, dia nggak akan nanya. Teman-teman nggak akan diminta ceritain masalahnya kejadiannya detail dari A sampai Z spesifik nggak bakal gitu. Jadi yang kalau gua ngerjainnya tubuh yuk. Kalau Mm-mm. psikolog kan kalau CBT ngerjainnya pikiran gitu ya. Jadi nanti Iya. teman-teman tuh diajak untuk nyari pikiran-pikiran negatif. Itulah Mm-mm. mudahnya gitu. Nah, kalau gua enggak. Kalau gua Mm-mm. eh, nyari apa ya? Ngolah tubuh lah. Jadi kalau dia bilang rasanya sedih, sedihnya di badan berasa di mana? Badan yang gue benerin. Mm-mm. Gitu. Jadi badan yang gue benerin. Mm-mm. Dan Pada itu penasaran ya. iya dan itu tekniknya apa ya? Non non verbal terapi lah gampangnya. Nyembuhinnya nggak pakai kata-kata itu. Jadi pakai Ya. aneh deh. Gue aneh mah. Kalau Ayu sendiri biar pada tahu, Ayu pendekatannya lebih kemana yuk? Dari mana? Nah, kalau misalnya kalau Mas Ari kan lebih ke nonverbal tadi, justru kalau aku lebih ke yang masih tradisional sih Mas sebenarnya. Maksudnya lebih Hmm. ke yang talk terapi banget gitu. Pendekatan yang paling sering aku lakukan memang lebih yang humanistik sebenarnya yang memang ngedengerin ceritanya klien gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang terapi sama aku gitu ya, kadang-kadang di sesi pertama merekanya tuh yang banyak cerita gitu loh. Hmm. Aku tuh kadang ya kata-kata yang aku keluarin mungkin nggak banyak, tapi memang di situ akunya fokus untuk ngedengerin apa yang mereka ungkapkan gitu, fokus untuk eh, menerima perasaan-perasaan mereka gitu. Biasanya itu sih yang pendekatan hal yang aku lakukan gitu. Tuh. Keren itu. Dan memang dan kalau misalnya aku juga Mas, memang aku salah satu yang pakai CBT juga tuh Mas. Hmm. Gitu. CBT itu kayak gimana? Kalau tadi kan memang lebih ke konseling sih kalau yang tadi gitu ya, memang ngedengerin cerita kliennya gitu ya. Kenapa memang penting banget untuk mendengarkan cerita kliennya karena memang tadi tuh kadang-kadang orang tuh ya butuh sarana untuk mengeluarkan gitu ya. Dan memang butuh dipahamin juga sama orang lain gitu. Dan aku di situ mengambil peran seperti itu mengambil peran untuk menerima perasaan mereka, menerima diri mereka apa adanya gitu. Yang menurut aku memang itu jadi salah satu cara juga untuk menuju penyembuhan mereka gitu. Keren tuh yuk. Ini kliennya Ayu tuh. Saya, Oh iya, saya. asik. Oh, Jadi tahu siapa wah, diriku terima kasih sebenarnya. Mbak. Gila, keren loh. Gila. Mbak, saya prakteknya di Depok. Kalau mau tahu DM aja. Tapi di Depok di Depok Town Square. Yuk. Gila, ini udah jam segini. Iya udah segini loh. Gak berasa ya? Tadi pengen Kayak, ngodein Mas Ari. iya, enggak. Tahu gue yuk. Tapi maksudnya kayak masih banyak yang bisa kita omongin gitu kan. Tapi ya sudahlah. Kita pelan-pelan kita cukupin. Komentar ini yuk tentang judulnya deh. Jadi menurut Ayu Tentang tentang apa namanya gimana bener nggak sih kalau di ruang terapi which is seseorang ke psikolog mengalami psikoterapi gitu ya, apakah itu bisa ngebantu dia healing dan menemukan dirinya? Menurut Ayu gimana? iya, menurut iya lantang lagi gue ngomongnya. Iya, itu bisa ya bisa menemui diri, bisa menemui dirinya di sini kan maksudnya adalah bisa lebih kenal sebenarnya sama dirinya sendiri. Gitu ya. Tadi Ya. misalnya dengan dia cerita permasalahannya aja tuh dan kan biasanya memang psikolog di sini berperan sebagai cermin ya. Cermin untuk memantulkan apa sih sebenarnya yang terjadi sama kliennya gitu. Sebenarnya dari proses itu ngebuat kliennya jadi tahu nih sebenarnya apa sih yang memang
dia alami gitu ya, bisa lebih kenal juga apa yang dia rasakan, apa yang jadi masalah dia gitu ya. Dan dari pengenalan akan dirinya itu akhirnya menuju proses healing selanjutnya sebenarnya itu. Iya, Nah, keren. Gue nih ya, sekalian nutup nih ya. Jadi orang-orang sebenarnya datang ke kita tuh, menurut gue nih ya, itu dengan masalah relasi gitu. Jadi ada relasi yang rusak antara dia dengan temennya, pasangannya, rekan kerja gitu kan, atau apa namanya sama keluarga orang tua gitu, ya kan? Atau sama dirinya ya nggak sih? Dan ketika dia datang ke ruang terapi dan kita menjalin hubungan terapeutik yang baik, sebenarnya dia lagi benerin yang rusak-rusak itu, gitu. Which is karena ada relasi yang rusak, ya jadinya dia lupa dirinya yang sebenarnya tuh gimana, ya kan? Gimana caranya bersikap baik, atau mungkin dia sinis, ntar berbuat baik dijahatin, dimanfaatin kayak gitu gitulah. Jadi dia orang-orang akhirnya nggak percaya sama kebaikan gitu, karena banyak tanda kutip kontaminasi gitu loh, gitu, kontaminasi dari apa namanya pengaruh-pengaruh di luar diri. Nah makanya kalau orang-orang masih ada yang ngeremehin terapi nih, hanya di tempat terapi nih seseorang bisa membuka dirinya dengan selebar-lebarnya gitu kan, bisa cerita borok-boroknya, tapi nggak dijudge, nggak dijudge. Dan menurut gue itu mahal. Gue nggak ngerti kalau ada orang yang masih bilang psikolog mahal, gue nggak ngerti gitu. Apakah Anda bisa ngelakuin itu sama pasangannya, sama orang di rumah, sama temen? Bisa? Enggak, menurut gue enggak. Lucunya ke psikolog bisa, kami yang orang asing ini bisa, dan kami yang makasih untuk itu ya. Jadi kita bukan ada jawab, enggak. Kita ngerasa itu privilege gitu. Jadi dan kalau bicara tentang menemukan diri, gue mau bilang ini, kalau bicara trauma, kan bidang kita trauma nih. Trauma itu kan memori kita tuh fragmented gitu. Jadi memori kita tuh kepisah, kepecah, kebelah gitu ya. Fragmented lah. Nah jadi ketika teman-teman jalanin sesi konseling, apalagi sesi terapi yang lebih dalam gitu ya, itu tuh nyatuin lagi tuh memori-memori yang kepecah, yang teman-teman gak sadarin, yang teman-teman gak inget. Nah ketika teman-teman tidak lagi kayak pengen apa ya melupakan atau nggak mau diinget-inget atau menghindari topik memori tertentu, tapi teman-teman bisa inget itu semua tanpa reaksi, tanpa respon emosional yang gede. Nah terjadilah yang namanya keutuhan. Jadi diri teman-teman yang utuh itu adalah bisa mengintegrasikan semua pikiran dan perasaan dari suatu pengalaman. Disitulah teman-teman kembali menemukan dirinya gitu. Keren banget. Parah nih. Kita kayak bikin part 2 nih yuk, tentang ngomongin ruangan terapi, di ruang terapi nih bahaya. Ruang terapi iya nih kayaknya. Mungkin selanjutnya kita bahas ini lagi kali ya Mas ya. Iyalah nggak apa-apa lah. Gue tuh mau kasih tahu sebenarnya, mau kasih tahu lebih dalam tentang sesi konseling itu kayak gimana, sesi terapi itu kayak gimana. Karena ini teman-teman sentilan sedikit ya, kami itu membedakan konseling sama psikoterapi. Dan sekarang keluar istilah coaching gitu. Which is sekarang CBT diarahin kan ke coaching yuk, ya kan? CBT tuh bisa diarahin ke coaching gitu. Jadi psikodinamik, gue kan belajar part terapi nih. Part terapi tuh ada yang diarahin ke coaching. Tapi ini teaser aja, kita bisa bahas lebih dalam nanti di next ya. Thank you guys. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah join di IG Live Elaborasa. Terus apalagi ya nantikan sesi selanjutnya dan tunggu juga minggu depan tiap hari Jumat jam 8:30 sampai dengan jam harusnya sampai dengan jam 9:30, tapi kita memang terima kasih deh sudah bisa sejam lebih. Yeay. Makasih banyak Mas Ari udah sharing-sharing, aku juga belajar banyak. Thank you banget sama-sama. Belajar banyak jadinya di sini gitu ya. Jadi makasih banyak juga untuk teman-teman yang udah nonton. Kayak gitu kali ya Mas ya, kita tutup sesinya. Oke, terima kasih Mas Ari. Thank you, bye-bye. Selamat istirahat semua. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi.
Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.